Em, Rumus-rumus dalam pendapatan nasional. Kalau kemarin kita belajar tentang pengertian pendapatan nasional, kemudian kita belajar juga mengenai dua rumus dalam menghitung pendapatan nasional. Itu adalah ini ya, dengan metode pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Kali ini kita mau lihat rumus-rumus yang ada dalam pendapatan nasional. Rumus yang pertama tentang gross domestic product. Gross domestic product itu sama dengan pendapatan nasional ya sebenarnya ya. Nah, nah kalau kita ngomongin GDP, GDP itu punya kita yang ada dalam satu negara kita. Semua produk dan jasa, produk ya, barang dan jasa yang dihasilkan semua warga yang ada di negara kita, baik itu warga negara dari luar negeri yang bekerja di negara kita, itu termasuk dalam hitungan, gitu. Nah, apa bedanya dengan gross national product? Kalau gross national product itu lebih kepada ada unsur nasionalisme kita. Jadi gross national product itu hanya menghitung semua produk barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara Indonesia. Jadi kita akan mengeluarkan produk yang dibuat oleh warga negara asing yang ada di negara kita. Tapi kita akan menambahkan produk yang dibuat oleh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Begitu kira-kira. Mulai paham ya? Nah, kita lihat sekarang. Contohnya ini adalah negara A. Negara, anggap saja itu negara Indonesia. Dan B itu menunjukkan warga negara asing yang bekerja di negara kita. Dan C itu menunjukkan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dari gambar ini kita harus tahu bahwa ketika kita hendak menghitung GDP, kita fokusnya pada ini, A dan B. Tetapi ketika kita menghitung GNP, berarti kita fokusnya adalah ke A dan C. B-nya dibuang. Begitu kira-kira ya. Nah, kemudian berarti untuk menghitung GNP bisa dengan rumus-rumus ini kan ya. GDP dikurang B plus C, atau pendapatan warga negara di dalam negeri ditambah pendapatan warga Indonesia di luar negeri. Atau kalau rumus GNP bisa juga dengan GDP dikurang pendapatan neto atas faktor luar negeri. GDP atau dikurang dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri itu jika pendapatan dari masyarakat luar negeri yang ada di negara kita itu lebih banyak daripada penghasilan warga negara Indonesia di luar negeri gitu ya. Nah, sekarang kita ke NNP, Net National Product. Semakin mengerucut ini ya, dari GDP ke GNP ke NNP nanti NNI. Nah, kalau NNP itu dihitung dengan GNP, jadi kita harus tahu GNP dulu, baru kita menghitung penyusutan dan barang pengganti modal. Dikurangkan, GNP-nya dikurangkan penyusutan dan barang pengganti modal. Kemudian kalau yang ini net national income mengerucut lagi, kita menghitungnya dengan menggunakan NNP. Jadi kita harus tahu NNP dulu, baru dikurang pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Ya, jadi kalau dalam NNI ini itu menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai karena masyarakat itu punya faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Faktor produksi ada 4. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau kewirausahaan. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya PI atau personal income. Kalau yang ini dia menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat karena dia punya faktor produksi masyarakat ya. Nah, rumusnya apa? Kita fokus ke bagian bawah sini. Ini rumusnya. PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer bonus payment. Dikurang laba ditahan, dikurang asuransi, dan dikurang pajak perseorangan. Kita lanjut ya.
yang terakhir ini adalah disposable income. Ini adalah pendapatan yang sudah bisa dibelanjakan. Tapi ingat, harus setelah dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan. Nah itu tadi, pajak langsung itu contohnya ya pajak penghasilan, pajak yang tidak bisa pembayarannya tuh nggak bisa dialihkan ke orang lain. Kalau kamu misalnya nih, kamu jajan ya di sebuah restoran, biasa ada kamu disuruh bayar kan ya, PPN gitu. Atau kalau kamu beli barang tertentu, kadang-kadang kita dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu adalah contoh pajak yang tidak langsung. Sebenarnya pajak pertambahan nilai itu harus dibayarkan oleh produsen. Tetapi karena sifat pajak tersebut tidak langsung, dia bisa bebankan kepada konsumen. Sehingga setiap konsumen dikenakan pajak pertambahan nilai 10%. Sementara untuk pajak pendapatan, orang yang punya pendapatan itulah yang harus membayar pajak pendapatannya atau pajak penghasilannya, tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Nah guys, ini rumus ya, sekitar ada 6 atau 7 rumus tadi kita sudah sebutkan, mulai dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Itu kalian harus ingat-ingat, kita akan segera melihat data dan kalian akan segera melakukan perhitungan dengan rumus-rumus yang sudah kita bahas baru saja. Siap ya? Tetap semangat dalam belajar, apapun kondisi kita. Dengan media ini saya berharap kalian tetap bisa fokus di dalam mempelajari materi pendapatan nasional. Selamat belajar!